Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Fokus Belajar. Hari ini kita akan fokus membahas tentang tes wawasan kebangsaan CPNS 2024, khususnya materi tentang integritas dan nasionalisme. Model soalnya teman-teman adalah merupakan FANS di 2023, 2021, dan 2019. Tidak usah berlama-lama, kita masuk ke soal yang pertama. Para generasi muda penerus bangsa dipandang belum memiliki kesadaran yang mencukupi atas ancaman dan gangguan dari luar. Oleh karena itu, perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang terkendala karena kurangnya peran serta generasi muda. Apa urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era global? A. Mengoptimalkan perannya dalam penegakan hak asasi manusia. B. Memperjuangkan nilai-nilai asli Indonesia untuk menguasai dunia. C. Menyebarluaskan gagasan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. D. Menangkal segala hal berbau asing karena mengancam identitas asli Indonesia. E. Mewujudkan masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa di ranah global. Teman-teman yang sudah mengerjakan soal-soal tentang TWK, sebenarnya ini dari pilihan yang ada ini teman-teman sudah pasti bisa menebak ya. Kata kuncinya di sini adalah cari jawaban yang kira-kira bisa merangkum semua jawaban dari pilihan yang ada ini teman-teman. Kemudian kita integratis dari narasi soal. Apa yang menjadi kata kunci dalam soal itu? Kata kuncinya di sini teman-teman adalah ini ya. Ancaman dan gangguan dari luar ini harus diselesaikan dalam melestarikan Pancasila ini. Ya. Nah, sekarang apa yang menjadi keharusan urgensi bagi pemuda untuk melestarikan Pancasila di era global ini? Saya kira yang paling tepat ini teman-teman adalah di ini. Mewujudkan masa depan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Ini yang paling mengena berdasarkan narasi soal ini teman-teman. Ya. Nah, kita cek yang ini. A. Mengoptimalkan kan kurang ini sebagian saja. Memperjuangkan nilai-nilai asli Indonesia ini juga sebagian. Kemudian menyebarluaskan gagasan hanya sekedar menyebarluaskan ini juga kurang ya. Kemudian menangkal berbau asing juga ini kurang. Jadi ini yang merangkum semua teman-teman adalah di E ini. Ya. Saya kira teman-teman bisa paham di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Bangsa Indonesia menyadari keberagaman baik suku, bangsa, agama, ras maupun antar golongan, bukan merupakan unsur pemecah. Unsur-unsur tersebut terintegrasi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga keragaman tersebut memiliki makna antara lain: A. Menjadikan keberagaman sebagai sebuah kekayaan yang membedakannya dengan bangsa lain. B. Menghargai segala bentuk keberagaman sebagai ketaatan terhadap konstitusi dan ideologi negara. C. Menghormati adanya keberagaman sebagai bentuk menghargai warisan para leluhur. D. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghilangkan segala bentuk keberagaman. E. Semangat persatuan dengan mengedepankan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Poinnya teman-teman dari soal ini, dari narasi soal ini adalah, yaitu keberagaman ini adalah merupakan unsur pemecah. Intinya di sini. Nah, ini terintegrasi ke dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maknanya itu apa sebenarnya teman-teman? Jadi ini 3 kata kunci ini. Keberagaman bukan unsur pemecah, terintegrasi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Nah, kita lihat. A. Menjadikan keberagaman sebagai kekayaan yang membedakannya dengan bangsa lain. Ini menjadikan, bukan aplikasi ini teman-teman. Berarti ini bisa, tapi kurang ya. Kemudian menghargai segala bentuk keberagaman sebagai ketaatan terhadap konstitusi dan ideologi. Ini sekedar menghargai, bukan aplikasi juga. Ini kurang juga. C. Menghormati adanya keberagaman. Ini sebagai, ini juga seperti itu teman-teman ya. Sama ini, A, B, C sama. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghilangkan bentuk keberagaman. Ini lagi.
Ini sudah dijelaskan di atas tadi bahwa keberagaman bukan unsur perpecahan, ya. Kemudian E, semangat persatuan dengan mengedepankan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Semangat persatuan, ini intinya ini. Ya, keberagaman itu kan dia berbeda di sini. Nah, dengan semangat persatuan ini, teman-teman, kita mengedepankan sikap toleransi di sini yang mendukung sikap ini supaya bukan unsur pemecah ini, ya. Ya. Maknanya ini berarti kalau kita lebih jauh lagi, sikap toleran, menunjukkan sikap toleran, kemudian musyawarah mufakat, apalagi kesederajatan, apalagi situ. Solidaritas, keadilan, harmonisasi, itu persatuan. Saya kira ini sikap-sikap yang bisa mendukung ke arah sana supaya bahwa keberagaman bukan sebagai unsur pemecah. Ini sikap-sikap yang mendukung. Jadi, jawabannya benar itu teman-teman ada di E ini yang paling bisa mencakup semua jawaban yang ada ini. Kita mungkin sepakat teman-teman sampai di sini. Bahwa semangat persatuan dengan mengedepankan sikap toleran dan menghargai perbedaan itu adalah bukan unsur yang bukan merupakan unsur-unsur pemecah. Karena kita menyadari ini tadi bahwa kita ini berasal dari unsur yang punya keberagaman banyak suku, bangsa, ras, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Oke ya, sepakat sampai di sini, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Halo, teman-teman. Mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS di 2024 ini, itu tidak hanya cukup Anda belajar melalui YouTube dan seyogyanya teman-teman bisa belajar melalui tryout. Salah satunya ini adalah tryout yang disediakan oleh Sobat CPNS. Di sini terlalu banyak paket di sini Anda bisa beli. Ada paket premium, paket platinum, dan paket kedinasan. Ini harganya cukup bervariasi, ada yang 99.000, 175.000 rupiah per tahun untuk platinum dan 99.000 untuk paket kedinasan. Setiap paket ini itu disediakan 15 paket, teman-teman. Ada penjelasannya, terus ada video pembahasan tryoutnya. Anda bisa lihat di situ statistik nilai dan skornya, teman-teman. Akun Anda itu berlaku selama 1 tahun. Ini bisa diulang-ulangi. Oke, teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan Anda mendaftar melalui link yang saya sudah siapkan di deskripsi video. Kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan A. Melaksanakan konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. D. Melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. E. Menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. Saya kira teman-teman sudah bisa lihat kata kunci untuk menjawab soal itu, yaitu tadi kita mencari jawaban yang kira-kira bisa merangkum semua jawaban yang ada. Dia terintegrasi dengan narasi soal. Nah, ini kan yang ditanyakan di sini adalah kebudayaan daerah, kemudian mempertemukan di sini dalam bentuk pentas budaya dan seni. Nah, kita plot di sini kata kuncinya. Kira-kira yang berhubungan di sini, jawaban yang ada yang bisa menyelesaikan kasusnya ini di atas, teman-teman. Kasusnya ini soal, iya kan? Kita lihat A. Melaksanakan konser musik secara rutin. Ini konser musik ini yang dia minta ini dengan kebudayaan daerah. Kemudian pentas budaya. Ini musik kan dia secara umum ini. Berarti jawabannya bukan. Pawai obor yang melibatkan siswa juga seperti itu, teman-teman. Umum sifatnya. Mengadakan festival kebudayaan. Nah, ini dia saya kira yang menjurus ke sana. Ke festival kebudayaan dari berbagai daerah. Dilakukan dalam bentuk pentas budaya dan seni. Ya, saya kira ini bagus ini, teman. Paling benar ini. Melakukan pameran fotografi. Saya kira ini juga bagian dari sini. Tapi ini tidak bisa mewakili pentas budayanya ini dari semua daerah. Kemudian menggiatkan pameran edukasi. Saya kira ini berbidang pendidikan. Saya kira ini juga bukan, teman-teman. Jadi, yang paling benar itu, teman-teman, merangkum semua jawaban yang ada itu adalah melakukan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ini paling umum semuanya. Paling bisa mencakup segalanya.
Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, salah satu pergerakan untuk mencapai kemerdekaan diwarnai lahirnya Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo 1911. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang titik-titik. A. Ekonomi melalui perinduan pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan pengusaha non-lokal. B. Kebudayaan melalui pengembangan kesenian daerah agar mampu mengharumkan nama bangsa baik Indonesia. C. Pendidikan melalui pengajaran serta menjadi pemantik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. D. Keagamaan yang memobilisasi gerakan rakyat dengan dasar keyakinan pada nilai-nilai ketuhanan. E. Politik melalui pengembangan kebijakan yang berpihak masyarakat lokal dibanding masyarakat non-lokal. Sama dengan soal-soal sebelumnya, teman-teman, kita harus mencari jawaban yang kira-kira bisa merangkum dari narasi soal yang ada. Ya. Nah, sekarang kita harus karena ini kan sifatnya ini khusus punya, itu Sarekat Dagang Islam kata kuncinya di sini, Sarekat Dagang Islam. Mau tidak mau ini kita harus paham itu tujuan didirikannya Sarekat Dagang Islam pada saat itu. Ya, Sarekat Dagang Islam ini sebenarnya ini teman-teman, pada awalnya ini adalah dia tidak berbau politik. Dia tidak berbau politik ke arah sana, tetapi awalnya dia sebenarnya hanya sebatas sebuah organisasi syarikat yang menaungi sebenarnya pengusaha-pengusaha lokal yang pada zaman itu sekitar tahunan ini 1911 itu lebih banyak dikuasai oleh pedagang pengusaha-pengusaha non-lokal, dalam arti yang kebanyakan itu dari Tiongkok menguasai perdagangan pada saat itu. Nah, supaya kita tidak tergerus, ini muncullah Haji Samanhudi ini mempelopori berdirinya sebuah sarekat dagang untuk bisa menyaingi ini sebenarnya. Itu tidak unsur politiknya, tidak ada. Dia hanya semata-mata untuk melindungi kepentingan pengusaha lokal dalam bersaing dengan pengusaha non-lokal. Jadi jelas hanya di sini teman-teman, dari jawaban yang ada ini pasti arahnya dari bidang ekonomi ini. Belum berbicara tentang kebudayaan, pendidikan, keagamaan, dan politik. Nanti sebenarnya teman-teman di sini, setelah masuknya HOS Cokroaminoto, Sarekat Dagang Islam ini dirubah menjadi Sarekat Islam. Di sini berubah. Nah, di sini sudah masuk di dunia politik dia. Dan lain-lain itu sudah ditambah. Tetapi kalau pada awalnya teman-teman ini tadi saya sudah jelaskan bahwa Sarekat Dagang Islam itu sebenarnya dia bergeraknya di bidang ekonomi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam kehidupan masyarakat yang diwarnai keanekaragaman, konflik yang terjadi karena persoalan pribadi kadang-kadang disengaja dibawa untuk membangun persepsi seolah-olah terjadi yang bernuansa sara. Oleh karena itu, sikap apakah yang perlu dimiliki setiap warga negara? A. Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat. B. Memberikan respon dengan cepat atas terjadinya setiap konflik. C. Mencari penjelasan dari media massa atas konflik yang terjadi. D. Menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum. E. Membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial. Oke, teman-teman, yang ditanya di sini adalah sikapnya sebagai warga negara. Apa yang perlu disikapi di sini adalah ini ada sikap seakan-akan persoalan pribadi, ya, persoalan pribadi ini itu dibangun berdasarkan persepsi seolah-olah terjadi nuansa sara. Berarti apa yang kita butuhkan di situ kira-kira teman-teman? Kita diajak bermanuver atau diajak ke semua masyarakat awam untuk menanggapi ini. Sikap kita bagaimana ini? Sebenarnya persoalan pribadi, tapi kita diajak sebagai seakan-akan bahwa ini adalah sara, persoalan umum. Kita lihat, A. Menanggapi setiap konflik. Nah, saya kira ini yang bagus ini. Kita dibutuhkan kecerdasan di sini untuk menanggapi konflik ini
dengan pengamatan yang lebih cermat. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa membedakan mana itu nuansa yang sara, mana persoalan pribadi. Di sini. Berarti kita jawaban ini kalau menurut saya teman-teman dia adalah sangat benar ini. Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat ya. Jangan sampai di sini teman-teman kita ada unsur provokator di sini. Persebarannya persoalan pribadi tapi dia menarasikan sebagai sesuatu sara ya. Berarti butuh kecerdasan di sini. B. Memberikan respon dengan cepat atas terjadinya konflik. Ini saya kira sangat bahaya ini. Mencari penjelasan dari media massa ini juga kurang bagus karena ini ada hoax, ada valid di sini. Kemudian menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum ini bisa juga ini. E. Membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial. Ini bisa tapi saya kira kurang ini. Kita biarkan saja. Kalau menurut saya yang paling-paling kita ini kan kita diajak di sini. Kita diajak sikap Anda bagaimana sebenarnya ini paling diutamakan. Di antara jawaban ini teman-teman ini, kalau menurut saya ini tadi yang paling benar itu A, bukan di yang ini, bukan yang ini atau ini, yang E, membiarkan konflik atau ini, atau mencari penjelasan. Sekalipun ini mirip-mirip semua. Tetapi yang lebih merangkum semua kasus yang ada di narasi soal itu sebenarnya di A. Menanggapi kita harus butuh kecermatan di sini teman-teman ya. Konflik ini. Yaitu jadi jawabannya benar ini teman-teman adalah di A. Menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat. Sekalipun ini sebenarnya D ini kayaknya benar juga. Ini menyerahkan langsung ke konflik ke penegak hukum. Artinya kita tidak ada masalah di sini. Tapi ini kalau narasi soal dia meminta sikap yang paling bagus sebenarnya sebelum diserahkan penyelesaian ini ke penegak hukum sebenarnya teman yang dia maksud ini ya soal ini di atas. Jadi jawabannya benar itu kalau menurut saya teman-teman adalah di A, menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6 ini teman-teman adalah jadikan PR aja ini teman. Silakan teman-teman menulis jawaban di kolom komentar yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.